La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan teman-teman anak muda ini masih punya semangat untuk mendengarkan orang tua bicara. Kalau dibandingkan teman-teman mungkin saya bilang orang tua ya. Jadi kita udah tua, udah 52 tahun ya. Jadi saya melewati masa-masa mahasiswa seperti hari-hari ini 30 atau 20 tahun yang lalu ya, 25 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah ini seperti mengenang kembali masa mahasiswa saya dulu ketika di Masjid Salman ITB Bandung, kemudian Masjid Unpad Bandung, kemudian di Santren dan sebagainya. Inilah yang sering dulu kita lakukan juga ya, proyek-proyek pencerahan seperti itu. Nah, sebetulnya langsung saja saya tadi diminta oleh panitia untuk bicara tema pertama tentang nilai-nilai dasar ya di proposal itu. Tetapi dan itu saya sudah siapkan sedikit coret-coret walaupun saya baru buat di outline-nya. Tetapi kemudian tadi siang berubah menjadi tema baru yaitu peran dan posisi pemuda dalam konteks budaya dan main Nusantara. Nah sebetulnya tidak jauh berbeda, ya artinya antara tema pertama dengan tema kedua ini saling berkesinambungan. Kalau ditanya soal peran, bagaimana posisi? Ya, kan ditanya soal posisi ini, posisi mau jadi apa? Mau jadi direktur, mau jadi sekretaris, bendahara, mau jadi leader, ya leader apa tadi? Base, ya ada leader base, atau mau jadi agen, ya bukan sekedar agen minyak atau agen LPG, tapi agen perubahan. Nah, tergantung, ya tergantung kalian mau memposisikan diri di mana. Ya, sekaranglah saatnya anak-anak muda ini mau posisikan diri sendiri, tidak mungkin diposisikan oleh orang lain. Orang lain tidak akan memberikan posisi itu kepada kita kalau kita nggak merebut posisi itu dengan kualifikasi yang kita miliki, ya, tentunya dengan kualifikasi intelektual, akademik maupun intelektual sosial, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan lain sebagainya. Nah, mumpung masih muda, masih banyak pilihan. Apakah kita akan menjadi pecundang, orang yang tergerus oleh zaman, tidak tercatat oleh sejarah, menjadi anak muda alay yang tidak ada nilainya apa-apa, atau mau menjadi agen perubahan, dicatat dalam sejarah, dikenang oleh orang, kita isi kepergiannya kalau nanti sudah tiada ada. Nah seperti itu. Tergantung pilihan kita. Ya. Kalau misalnya bagaimana posisi peran pemuda itu? Menurut saya sangat penting. Setiap zaman, dalam setiap masa peradaban umat manusia, anak muda itu selalu berada di depan, menjadi avant-garde dalam perubahan sosial. Ya. Karena biasanya orang tua yang sudah lewat 40 tahun, yang pikirannya sudah jumut, itu sudah susah berubah. Ya. Karena sudah punya pola pikir sendiri, sudah susah melakukan sebuah revolusi. Ya. Hanya anak muda yang mampu melakukan revolusi. Revolusi itu perubahan yang cepat, perubahan yang beradab. Ya. Indonesia tak cukup sekedar reformasi sekarang. Ya. Karena reformasi kita terbukti hampir gagal total. Ya, kalau berhasil mungkin hanya berhasil 10% saja. Selebihnya gagal total. Oleh karena itu sekarang digaungkan sebuah gerakan baru yaitu disebut dengan revolusi. Tetapi revolusi ini harus dimulai dari revolusi mental. Revolusi mental itu apa artinya? Bukan sekedar perubahan pemikiran, tetapi juga perubahan sikap, perubahan pengetahuan, perubahan attitude, perubahan intelektualitas dan spiritual secara terlepas dalam main kita, dalam mental kita. Okay. Nah, orang-orang yang para pembenci politik mungkin akan dengan sini mengatakan revolusi mental itu bullshit.
Tetapi jauh sebelum Jokowi, 30 tahun yang lalu, saya sampai 4 hari di kepolisian, dianggap sebagai subversi terhadap Soeharto. Karena saya menggaungkan revolusi mental ini, ya, jauh sebelum muncul fenomena Jokowi, ya, bahwa Indonesia itu harus melakukan sebuah revolusi mental. Kalau kita tidak mau terus terjajah, bayangkan tahun 45, puluhan tahun kita berjuang sejak kebangkitan nasional 1900 sampai kemudian Sumpah Pemuda 1928, kemudian dilanjutkan dengan perjuangan politik para pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, Cokroaminoto dan sebagainya. Kan puluhan juta bangsa kita gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Tahun 45 kita menang. Kemudian tiba-tiba tahun 65 kita dikalahkan lagi. Kemudian 30 tahun kita dijajah kembali. Ya, sampai Freeport sekarang dikuasai oleh habis-habisan oleh negara lain untuk kemajuan negara lain. Dan kita tetap dalam negara miskin. Kita tetap dalam negara terkebelakang dan sebagainya. Baru sekarang muncul sebuah people power yang mulai menggetarkan seluruh dunia. Bukan hanya seorang Jokowi, bukan. Di balik Jokowi itu banyak sekali anak-anak muda seperti kalian yang menginginkan perubahan, yang tidak ingin Indonesia terus-menerus di bawah tiap negara-negara kapitalis, ya, blok barat, yang menanamkan budaya-budaya sekuler, materialis, individualis, hedonis, dan lain sebagainya. Ya. Nah, hampir seluruh dunia sebagian tertamu dalam aspirasi PBB itu menginginkan perdamaian. Perdamaian itu tidak mungkin tercipta tanpa adanya keadilan. Ya. Gak mungkin orang disuruh berdamai, anteng, tenang, bahagia, dan sebagainya tanpa diberikan hak-haknya secara wajar, tanpa dizolimi. Jadi keadilan itu sangat penting. Oleh karena itu, peace dan justice itu harus jadi satu. Sebuah ide. Ya. Kalau common ground yang berpusat di luar sana menggaungkan peace, itu harus dibarengi dengan nilai justice. Ya. Saya juga gabung dalam websitenya, dalam rilisnya common ground itu. Ya. Tetapi justice-nya tambahnya kurang. Nilai-nilai keadilan itu kurang dikedepankan. Ya, orang disuruh damai, tapi keadilannya tidak diberikan, hak-haknya tidak diberikan. Nah, dalam hal ini para pemuda itu sangat penting sekali peran. Ya, peran para pemuda dalam perubahan sosial sangat penting. Dan ini sudah mulai terjadi paling tidak sejak zaman Yunani, ya, sejak zaman Alexandria Mesir dulu, ketika Socrates mengajari Plato, pemuda Plato misalnya. Idealisme Socrates itu kemudian dilanjutkan oleh Plato. Ya. Socrates sampai bersedia dibunuh oleh rezim yang berkuasa pada saat itu di Romawi. Karena apa? Karena dia mempromosikan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kebenaran. Ya, karena Socrates sangat terinspirasi oleh Pythagoras, oleh Hermes, Diogenes dan sebagainya. Yang tidak lain adalah orang-orang yang tercerahkan, para filosof yang tercerahkan oleh para nabi Allah. Ya, seperti itu. Pythagoras juga bukan seorang matematikawan. Ya. Dia dengan matematikanya itu bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Hermes demikian. Ya. Hermes itu sebetulnya juga adalah Nabi Idris alaihissalam. Ya. Orang Eropa menyebutnya sebagai bapak ilmu pengetahuan, penerjemah nilai-nilai ketuhanan. Hermes Trismegistus. Nah ini harus disadari oleh anak muda. Pada waktu yang menyambut ide-ide Hermes, Socrates, Plato dan sebagainya itu anak muda yang pikiran masih terbuka, masih fresh, yang tidak galau, yang tidak kehilangan krisis identitas, yang tidak mudah digiring nonton inbox menjadi para pemuda alay, goyang sana goyang sini. Ya, tidak seperti itu, tapi orang yang penuh dengan idealisme, meninggalkan malam minggunya untuk Pak Puncar, hanya
bisa lakukan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, semangat ini harus berlanjut. Dulu kami dicerahkan oleh orang-orang seperti dulu ya, dulu Amin Rais, Gus Dur, Amjala, Ustadz Miftah Farid di Bandung, ya Ustadz ada banyak lagi Ustadz dari IPB, BPSI dan sebagainya. Nah, tetapi kan terus zaman akan menguji konsistensi seseorang, idealisme seseorang. Ya. Sebagian kemudian menjadi politisi, sebagian dan sebagainya. Tapi sebagian dari itu konsisten menjadi cendekiawan tercerahkan, rosa seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti di antara teman-teman semua juga dari ya katakanlah ini ada sekitar 50 orang, itu paling tidak 20 orang saja. Jadi kader intelektual itu bisa melakukan perubahan sosial di Indonesia. Dia bisa menjadi para pemimpin revolusioner, menjadi leader of peace and justice di Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi memang para pemuda ini selalu penting. Zaman Nabi Muhammad pun yang menyambut pertama kali dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah Ali bin Abi Thalib, masih anak-anak waktu itu, masih kecil, ya, dan beberapa anak-anak juga. Tetapi ada syaratnya, ya, supaya bagaimana para pemuda ini bisa menempati posisi dan peran sebagai agent, ya, perubahan sosial agent. Dalam teori sosiologi itu selalu ada agent of social change, ya, agen-agen perubahan. Nah, agen-agen perubahan ini hanya